Oke. Oke, silakan masukin. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan sekalian. Perkenalkan, saya Nurma, MC dalam kegiatan webinar siang ini. Kita masih menunggu peserta lainnya yang akan hadir bersama kita. Mohon bersabar dahulu. Pastikan audio Anda dalam posisi mute. Acara akan kita mulai sebentar lagi. IT, you face the challenge of not only dealing with a growing number of traditional IT devices, but also edge networks connecting OT and the industrial Internet of Things. And of course, you need to make sure it's all working. That's where we come in. Now, maybe you already know Pessler or our product PRTG Network Monitor. And if you do, you know that there are two things we are passionate about: comprehensive monitoring and making the lives of IT professionals easier. But how do we apply these passions to industrial IT? Downtime, quality issues, disconnecting actuators, stationary assembly lines. I don't have to tell you about the problems you have to deal with. You've seen them all. What you need is a powerful and secure monitoring solution to help you watch over all of that while you focus on the tasks that matter. PRTG Network Monitor is such a tool. It monitors traditional IT and utilizes standards like OPC UA and protocols like Modbus TCP and MQTT to give you an overview of your whole environment. This includes things like your IPCs, PLC devices, your smart gateways, and your network. You can get notifications directly on your phone, and there's also a PRTG app for Android and iOS. Installation and initial configuration takes only a few minutes. And of course, you also want to visualize your data, and PRTG lets you create your own custom dashboards with the most important metrics for each device and machine. You can quickly get an overview of distributed environments and share the dashboards with management. So what exactly is PRTG? It's an agentless, all-in-one monitoring application. It gathers data using standard protocols like SNMP and MQTT, and you don't need plugins or additional modules. Features like reporting and MQTT support and more are already included. You get a fully featured tool with no hidden costs, simple and transparent licensing, all at a fair price. And if you have questions, you can get support in your own time zone. Hundreds of thousands of sysadmins all over the world use and love PRTG Network Monitor, the intuitive monitoring tool that is really easy to use and that can also help monitor industrial IT environments. And it's easy to just give it a try. Download the 30 days free trial version and see how our passion can help make your life easier. PRTG Network Monitor, one solution to monitor everything. As a system engineer in industrial IT, you face the challenge of not only dealing with a growing number of traditional IT devices, but also edge networks connecting OT and the industrial Internet of Things. And of course, you need to make sure it's all working. That's where we come in. Now, maybe you already know Pessler or our product PRTG Network Monitor. And if you do, you know that there are two things we are passionate about: comprehensive monitoring and making the lives of IT professionals easier. But how do we apply these passions to industrial IT? Downtime, quality issues, disconnecting actuators, stationary assembly lines. I don't have to tell you about the problems you have to deal with. You've seen them all. What you need is a powerful and secure monitoring solution to help you watch over all of that while you focus on the tasks that matter. PRTG Network Monitor is such a tool. It monitors traditional IT and utilizes standards like OPC UA and protocols like Modbus TCP and MQTT to give you an overview of your whole environment. This includes things like your IPCs, PLC devices, your smart gateways, and your network. You can get notifications directly on your phone, and there's also a PRTG app for Android and iOS. Installation and initial configuration takes only a few minutes. And of course, you also want to visualize your data, and PRTG lets you create your own custom dashboards with the most important metrics for each device and machine. You can quickly get an overview of distributed environments and share the dashboards with management. So what exactly is PRTG? It's an agentless, all-in-one monitoring application.
It gathers data using standard protocols like SNMP and MQTT. And you don't need plugins or additional modules. Features like reporting and MQTT support and more are already included. You get a fully featured tool with no hidden costs, simple and transparent licensing, all at a fair price. And if you have questions, you can get support in your own time zone. Hundreds of thousands of sysadmins all over the world use and love PRTG Network Monitor, the intuitive monitoring tool that is really easy to use and that can also help monitor industrial IT environments. And it's easy to just give it a try. Download the 30 days free trial version and see how our passion can help make your life easier. PRTG Network Monitor, one solution to monitor everything. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu rekan sekalian, kita akan mulai webinar hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan dalam kolom chat dan nanti akan kita bahas dalam sesi Q&A. Dapatkan door prize berupa voucher Oppo senilai Rp100.000 untuk 3 orang terpilih. Webinar ini didukung oleh Aptiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Event Cerdas Mitra Transformasi Digital Anda, dan media partner biskom.web.id, portal IT dan media hukum. Di sini sudah ada Bapak Pangki Christian selaku Marketing Direktur dari PT Daya Cipta Mandiri Monitoring untuk menyapa kita semua. Silahkan Pak Pangki. Ya. Baik, terima kasih Mbak Nurma. Selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih untuk kesempatannya bisa bertemu kembali di siang ini ya. Jadi ini merupakan kelanjutan dari rangkaian yang ada dibuat di Event Cerdas terkait dengan tema Managed Service Provider ya. Jadi bagaimana implementasi PRTG di Managed Service Provider itu sudah kita bahas juga di yang sebelumnya, tapi yang kali ini terkait dengan smart manufacturing. Jadi ini menarik juga karena industri ini sedang berkembang. Teman-teman di manufaktur yang ketemu saya di minggu lalu di acara kita di Prime Plaza di Purwakarta itu juga menarik karena banyak teman-teman di sana yang hadir tertarik gitu ya untuk bisa memulai bagaimana smart manufacturing. Kadang-kadang kurang berani atau tidak bisa atau belum tahu. Nah itulah gunanya kita ikut dalam berbagai kegiatan ini. Nah, solusi dari PRTG nanti akan dijelaskan secara detail oleh Mas Roni, tapi yang menarik adalah Anda bahkan bisa memulai untuk melakukan monitoring sistem di tempat, di pabrik atau di manufaktur Anda dengan menggunakan solusi PRTG yang notabene juga ada versi freemiumnya, jadi versi 100 sensor, ini teman-teman bisa gunakan secara gratis gitu ya, jadi silakan ikuti kegiatan ini, nanti di awal nanti saya juga akan present tentang bagaimana smart manufacturing dengan pola pendekatan managed service. Jadi artinya teman-teman tidak harus invest, teman-teman cukup membayar mungkin tahunan gitu ya, dan solusi menggunakan PRTG ini juga telah tersedia dengan model pendekatan baik on-premise ataupun cloud-based ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga apa yang nanti disampaikan di sini bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan dulu ke Mbak Nurma. Oke, terima kasih Pak Pangki atas sambutannya. Berikutnya kita akan mendengarkan sharing presentasi dari Bapak Pangki Christian. Untuk waktu dan screen-nya saya persilahkan. Ya, selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya bisa berkumpul kembali ya bersama dengan kita. Nah, sebelum memasuki materi yang nanti disampaikan oleh Mas Roni, izinkan saya akan menyampaikan materi pembuka ya terkait dengan tema kita Smart Manufacturing Managed Service with PRTG ya. Jadi saya akan mengangkat tema tentang Smart Manufacturing Managed Service. Jadi ini juga mungkin satu hal yang menarik yang sebetulnya kami juga sudah mulai lihat menjadi tren dalam beberapa tahun belakangan ini ya. Jadi perkenalkan lagi, jadi aktif di Aptiknas dan juga beberapa company khusus terkait dengan PRTG ada di PT 521 Teknologi Indonesia ya.
Nah, saya mau cerita sedikit tentang apa yang selama ini pemerintah kita sudah lakukan terkait dengan Making Indonesia 4.0, dan sekarang ini telah mencapai apa yang disebut dengan diterapkannya INDI 4.0. Apa sih INDI 4.0? INDI 4.0 itu Indonesia Industri 4.0 Readiness Index. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah satu bagian, ya, ada satu bagian yang terkait dengan tema teknologi, ya. Di sini ada digitalisasi, mesin cerdas, konektivitas, dan keamanan cyber. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, memang di dalam pengukuran terkait dengan kesiapan industri 4.0 atau smart manufacturing, ini kita telah melihat komponen teknologi ini menjadi faktor yang penting, yaitu pertama adalah digitalisasi, kemudian mesin cerdas, konektivitas, dan keamanan cyber. Berikutnya, level ini dibagi gitu ya, jadi ada yang level 0 belum siap, level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, Indonesia sampai di mana? Indonesia dalam beberapa tahun pengukuran ini ada di level 2.14, jadi di atas kesiapan sedang gitu ya. Nah, industri-industri apa saja yang selama ini dimonitor, semua industri sebetulnya masuk di dalam database yang dikembangkan oleh Kemenperin. Tapi memang ada beberapa sektor industri yang menjadi prioritas gitu ya. Nah, saya lanjut lagi ke pemahaman smart factory. Jadi atau smart factory atau smart manufacturing ini sebetulnya memang merupakan satu hal yang digunakan oleh banyak perusahaan, khususnya manufaktur, untuk bisa mengkombinasikan modern teknologi agar apa? Agar bisa melakukan hyper fleksibel. Jadi ini benar-benar bagaimana pabrik mereka, manufaktur mereka tuh fleksibel gitu ya. Nah, saya yakin di tempat teman-teman sekalian juga, yang terutama di sektor manufaktur, ini juga sudah menjadi pemikiran bagaimana fleksibilitas produksi ini jadi sangat penting ya. Fleksibilitas ini biasanya terkait dengan customer oriented. Misalnya si customer meminta customisasi atas produk dan sebagainya. Nah, menarik bagaimana bisa dilakukan, tentu memang perlu ada dilakukan apa yang disebut dengan self-adapting manufacturing capabilities. Jadi punya kemampuan untuk bisa melakukan adaptasi secara mandiri gitu ya. Dan ini mengarah ke apa yang disebut sebagai digital factory atau intelligent factory. Nah, sejauh mana sih Indonesia sudah siap ya? Jadi sebenarnya dalam implementasinya banyak yang bisa kita mulai ya, apalagi sekarang ini kita menghadapi returning to normal ya. Apa yang selama ini kita pikir new normal, ternyata tidak. Kita sekarang semua mengarah kembali ke new normal. Nah, new normal ini menjadi tantangan tersendiri karena bagaimana device, customer, kemudian application dan industri serta service provider ini bisa mengarah kembali ke normal, tentu dengan peningkatan ya. Contoh kita di depan kita ini sekarang sudah ada teknologi 5G yang mungkin dalam 2 tahun ke depan ini akan masif diimplementasi di Indonesia, di mana sensor ada di mana, kemudian connectivity ini menjadi broadband di mana-mana, kita bisa mengakses koneksi di mana-mana. Kemudian smart vehicle atau transport ini juga sudah akan menjadi tren ya. Kita sudah lihat sekarang ini Indonesia sudah kedatangan electronic vehicles ya, sedang pameran hari ini juga. Kemudian infrastruktur monitoring dan kontrol. Nah, inilah yang menurut saya nih yang kita bisa mulai di sini. Kemudian ada critical control dari remote device, tentu juga ada interaksi dari human dan IoT. Nah, ini mengantar ke kita semua ke pendekatan baru ya, paradigma baru dari di mana yang tadinya modelnya adalah produk menjadi outcome. Yang modelnya dimiliki sendiri menjadi everything as a service. Inilah makanya tema managed service kita angkat sepanjang bulan Juli ini, di mana sekarang ini Anda tidak harus lagi beli, tapi juga bisa menggunakan layanan sebagai sewa pakai gitu ya, atau everything as a service. Nah, dalam hal ini juga termasuk terkait dengan smart manufacturing ya. Bagaimana kita mengimplementasi smart manufacturing, kita tidak harus beli investasi semua, karena kita pun juga bisa menggunakannya dengan pola sewa pakai ya. Kemudian yang tadinya physical world, kita akan masuk ke virtual world, dan after the fact kita akan menjadi real time ya. Ini semua akan mendrive
perubahan ya bisnis ya, termasuk di sektor Bapak Ibu rekan-rekan di manufacturing. Nah, yang memang kita akan lihat juga adalah kompleksitas ya dari data processing ke operation, di mana modelnya sebelumnya adalah historical model, nanti akan menjadi real time business ya, atau operational teknologi ini akan menjadi sangat ketat. Di sini ada berbagai teknologi-teknologi yang sudah muncul dan sudah ada di Indonesia dan sudah diimplementasikan, tapi juga ada yang akan booming ya dalam ini. Nah, sini semua tentu akan membutuhkan apa yang disebut namanya digital transformation ya. Nah, jadi saya bersyukur sekali rekan-rekan bisa hadir ada di sini karena ini adalah berarti rekan-rekan tertarik ya bagaimana terlibat dalam proses transformasi digital. Kemudian bagaimana sebetulnya ICT di dalam smart factory. Jadi sebetulnya tadi kita lihat yang pertama tahapannya adalah enterprise user planning. Saya ingat sekali ERP ini tahun 2000-an saya sudah keliling keluar masuk pabrik memperkenalkan ERP, jualan ERP kala itu ya. Tapi fase selanjutnya setelah Anda memiliki ERP adalah bagaimana memikirkan automation atau SCADA. Ya. Kemudian condition monitoring, ini jadi penting juga. Berikutnya adalah industrial Internet of Things dan robotics serta big data. Dan jangan lupa juga ini setelah sangat akrab dengan artificial intelligence gitu ya. Artificial intelligence banyak digunakan juga di sektor manufacturing. Sudah mulai mereka bertanya, Pak, bagaimana kami menggunakan menangkap data, bagaimana kami menangkap image, bagaimana kami mendeteksi produk baik atau tidak. Ini semua menggunakan artificial intelligence. Berikutnya adalah cyber security, kemudian 3D printing dan augmented reality. Jadi yang 9 dan 10 ini mungkin agak jarang di Indonesia ya, masih cukup jarang. Tapi sudah ada mulai model yang 3D printing ya, memang tapi challenging-nya biasanya lebih di cost-nya. Kemudian jadi pertanyaan kan, apakah Anda mau bikin, mau beli, invest, atau mau manage service saja gitu. Nah ini sangat tergantung dari apa yang sebetulnya kita mau coba kembangkan ataupun kita bangun gitu ya. Apakah kita mau full manage service, jadi semua service yang ada kita kembangkan, atau kita mau modelnya manage tertentu gitu. Jadi ada mungkin manage server, manage workplace, email, manage monitoring. Nah, jadi ini bisa semua nanti dijawab oleh satu produk yang namanya PRTG Network Monitor ya. Nanti mungkin Mas Roni akan menjelaskan lebih detail teknisnya gitu ya. Kemudian bagaimana sih use case-nya? Ini contoh adalah production monitoring untuk smart factory. Nah, ini bisa menggunakan data-data ditampilkan di dalam dashboard-nya PRTG. Jadi ini salah satu hal yang penting juga yang biasanya kita lihat banyak diimplementasi di pabrikan. Kemudian mungkin apabila Pak saya ingin melakukan deteksi atau kualitas dari motor servo atau motor dinamo saya gimana, nah elektrik motor saya gimana, tentu memang perlu ada sensor yang digunakan untuk bisa menangkap getaran ya, untuk bisa mendeteksi kapan dia akan problem atau perlu maintenance gitu. Nah ini tentu perlu sensor ya, sensor fisik. Nanti sensor fisik ini akan mengirimkan data ke dashboard system yang dikembangkan seperti yang ada di PRTG. Demikian juga dengan smart computer maintenance system. Nah, biasanya dengan adanya data-data yang masuk, kita akan mudah melihat mana yang datanya ini benar atau datanya ini ada kemungkinan masalah gitu ya. Nah, jadi ini akan memudahkan. Nah, tinggal bagaimana kita mengintegrasikan ini ke sistem lain yang bisa digunakan untuk meng-assign engineer based on skill level dan sebagainya. Nah, kami di CM Group ini banyak solusi terkait dengan ini. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pada siang kali ini. Nanti detailnya Mas Roni akan menyampaikan dan selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Nurma untuk memandu ya. Jadi nanti pada saat diskusi tanya jawab nanti saya akan hadir kembali untuk melihat pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Pangki atas presentasinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi presentasi yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad Sahroni selaku pre-sales dari PT Decipta Mandiri Monitoring. Silakan Mas Roni. Terima kasih atas waktunya Mbak Nurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman ya yang sudah hadir dalam acara kali ini.
Oke, pembahasan kita saat ini ya lebih concern ke managed service provider ya. Jadi PRTG itu digunakan sebagai managed service provider. Apakah bisa? Seperti itu kan pertanyaannya. Ya, pasti bisa karena di PRTG ini kita bisa mendeploy ya sebuah NMS itu yang satu dia multi user ya. Jadi kita bisa gunakan satu user untuk multi session ya. Kita bisa setup seperti itu. Dan untuk dashboardnya pun, itu pun kita bisa sesuaikan ya. Jadi katakanlah untuk company ini loginnya A gitu kan, nanti dashboardnya berbeda dengan company yang lain. Seperti itu kurang lebih. Dan untuk device tree-nya, dashboard, dan semua komponen objek yang ada di PRTG itu berbeda ya. Antara yang administrator atau kita setup berdasarkan ya company orang yang akan menyewa atau memanage service PRTG ini. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita masuk ke agendanya. Di sini ada 4 poin penting ya. Pertama yaitu PRTG overview. Yang kedua PRTG fitur. Yang ketiga yaitu PRTG managed service provider. Dan yang keempat yaitu report for three party. Nah ini untuk report three party-nya dari PRTG produknya yaitu menggunakan SLA plugin ya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu PRTG Overview. Jadi PRTG itu made in Jerman ya, teman-teman. Nah, ini adalah aplikasi yang berbasis Windows. Hanya dapat diinstal di Windows ya untuk sisi core-nya. Nah, ini dia akan memonitoring sebuah device yang terhubung dengan network ya berdasarkan sensor. Jadi acuan dia yaitu menggunakan sensor. Protokol yang digunakan yaitu adalah bisa ping, bisa SNMP, WMI, dan lain sebagainya. Nah, dari protokol tersebut, PRTG itu dapat ya memonitoring device, sistem, apps, traffic, flow, dan lain sebagainya, dan tidak membutuhkan plugin tambahan. Kita masuk ke produknya, ada 3 produk. Yang pertama yaitu PRTG Network Monitor. Nah, ini untuk skala kecil dan sampai menengah. Polanya dia on-prem, jadi kita install di company kita ya, di tempat kita. Dan dia membutuhkan server untuk instalasi core-nya. Model lisensinya yaitu perpetual lisensi. Sedangkan yang kedua ada PRTG Enterprise Monitor. Nah, kalau ini untuk skala menengah sampai skala besar ya. Dia polanya yaitu on-prem, jadi kita install di tempat kita sendiri. Membutuhkan server ya untuk instalasi core-nya. Dan pola lisensinya yaitu subscription lisensi. Selanjutnya ada yang PRTG Host Monitor. Nah, kalau ini dia modelnya on-cloud. Jadi on-cloud ini yang paling terdekat yaitu dari Singapura ya. Nah, ini dia tidak memerlukan instalasi core. Jadi kita tidak perlu invest server ya untuk instalasi core-nya, dan pola lisensinya yaitu subscription lisensi. Selanjutnya kita masuk ke identical to sensor. Jadi yang disebut sensor itu adalah memonitoring satu aspek dari device. Satu aspek. Contoh ya, di sini ada server developer, ini Windows ya, operating systemnya. Nah, di bawahnya ini ada kotak ya, warna hijau, dan di sini ada tulisannya ping, uptime, CPU load, memory, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut sebagai sensor. Memonitoring satu aspek dari device. Ping, kita ambil contoh ping. Di dalam ping, saat kita klik ping ini, maka di dalamnya ini ada namanya channel. Nah, channel ini adalah parameter dari ping ya, parameter dari ping, sensor ping, yaitu di dalamnya ada downtime, ada maksimum, ada minimum, ada packet loss, dan ada ping time. Nah, jadi di dalam sensor ini ada channel ya, jadi ping ini adalah tempatnya, sedangkan channel ini adalah isi ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah identical to sensor. Selanjutnya sensor available yang saat ini tersedia yaitu sekitar 305 sensor ya, yang kita tinggal gunakan saja ya, yang sudah ada template sensor ya. Kalau seandainya kita ingin memonitoring ya dan sensor itu tidak tersedia, maka kita bisa menggunakan custom sensor. Custom sensor ini acuannya bisa menggunakan SNMP ya. SNMP ini biasanya kita ngambil dari MIB dari device.
atau OID dari device ya, seperti itu. Kalau seandainya dia operating sistemnya katakanlah Windows, maka kita bisa menggunakan PowerShell sebagai acuan ya untuk memonitoring atau membuat sensor baru custom, dan kita bisa gunakan sebagai acuan membuat sensor baru ya. Dan parameternya pun sudah kita tentukan yang ke view nanti parameter apa ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke lisensi sensor. Jadi di PRTG itu ya, semua itu full full fitur ya. Semua fitur dibuka ya, baik itu yang versi free trial, free version maupun yang berbayar. Semua fitur itu di open. Jadi nggak ada perbedaan ya antara yang berbayar ataupun yang enggak. Jadi yang dibatasi hanyalah sensornya saja, seperti itu. Nah, di sini ada PRTG free trial. Nah, ini 30 hari ya, unlimited sensor. Nah, kita bisa gunakan ya untuk versi trialnya. Jadi kita bisa coba ya di rumah untuk teman-teman, download dulu aplikasinya, terus kita coba trial ya untuk aplikasinya, kita running, dan kita bisa memonitoring banyak hal ya di instansi ataupun di fakultas ataupun tempat lainnya. Nah, setelah 30 hari ini udah selesai gitu ya, maka nanti PRTG akan mendisable atau mempause sensor-sensor secara acak ya, dan akan disisakan sebesar 100 sensor. Dan itu kita sebut sebagai free version. Jadi dari sini dulu ya, setelah 30 hari, belum diinjek license yang berbayar, maka dia akan dijadikan yang versi free version, yaitu sebesar 100 sensor. Nah, selanjutnya untuk yang berbayar paling kecil itu di angka 500 sensor. Terus kita bisa up ya ke angka 1000, up lagi ke angka 2500, up ke 5000 dan up ke XL1. Nah, untuk XL1 ini unlimited sensor tapi ada batas aman ya. Batas aman dari prinsipal yaitu di angka 10.000 sensor. Nah, selanjutnya ada yang PRTG Enterprise. Nah, ini kita bisa instalasi itu minimal di angka 20.000 sensor. Nah, ini untuk yang lisensi sensor ya. Selanjutnya kita masuk ke teknologi. Teknologi dari PRTG itu ya yang disupport adalah SNMP. Nah, ini ada all versi, baik itu versi 1, versi 2 maupun versi 3. Ada flow teknologi ya, di dalamnya itu ada NetFlow, JFlow, SFlow maupun IPFIX. Ada SSH, WMI ping, dan juga ada SQL. Nah, ini juga disupport Powerful API, ya. Ada Python, ada Execute, ada DLL, ada PowerShell, ada VB, ada batch scripting, dan juga ada REST. Nah, dari teknologi support yang disupport oleh PRTG ini ya, PRTG itu mampu ya memonitoring performa database, network, apps, cloud service, dan juga hardware. Nah, ini adalah teknologi yang disupport oleh PRTG. Selanjutnya kita masuk arsitektur. Jadi cara kerja PRTG itu ada dua service yang jalan ya. Pertama yaitu core server, nah, yang kedua adalah probe server. Nah, ini kita bisa lihat ada service dari Windows yang jalan statusnya running ya. Yang pertama adalah core, yang kedua adalah probe. Core ini adalah bagian utama dari PRTG ya, namanya juga inti ya core, yang menjalankan fungsi web server, data storage, remote engine, notifikasi sistem, dan lain sebagainya. Kalau probe ini adalah bagian yang melakukan monitoring ya secara real time, atau kita bisa sebut sebagai bagian yang melakukan pooling. Nah, bagian yang melakukan pooling ini objeknya bisa berupa local probe, remote probe, dan juga cluster. Hasil dari pooling akan diteruskan ke sisi core server. Gambarannya seperti ini ya. Nah, ini untuk yang arsitektur local probe. Nah, ini satu server ya, Windows Server, ada core, ada probe, dua service. Probe ini akan melakukan pooling langsung ke device yang dimonitoring ya, dan kita bisa melakukan pooling ya di probe ini. Nah, ini untuk yang arsitektur local probe. Jadi kita bisa sebut sebagai direct monitoring. Selanjutnya ada yang namanya arsitektur remote probe. Nah, kalau untuk remote probe ini sebenarnya local probe-nya ini kita panjangin ya, dan kita taruh di set yang berbeda. Jadi ini ada Windows Server, komponennya ada core, ada probe, dan ini ada probe lagi, kita bisa sebut sebagai remote probe. Nah, ini kita bisa taruh di beda lokasi ya.
atau mungkin satu area tapi beda gedung gitu ya, dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi lapangan gitu ya. Nah, ini kita harus interkoneksi dulu ya dari probe ke core. Jadi agar probe ini dia bisa running, dia harus terkoneksi ke core. Setelah dia terkoneksi ya, maka si probe ini bisa langsung pulling atau melakukan monitoring ke device monitor. Nah, untuk interkoneksi dari core ke probe atau kita bisa sebut sebagai remote probe, itu bisa menggunakan private IP, tunnel IP maupun public IP. Jadi nanti langsung ditembak IP-nya berapa gitu ya. Nah, ini untuk yang arsitektur remote probe. Selanjutnya ada host probe. Nah, kalau untuk host itu core-nya kan kita nggak usah invest ya, udah ada di cloud gitu ya. Jadi kita tinggal nginstal remote probe dari sisi set atau lokasi kita di mana gitu ya. Nah, setelah kita udah install ya, kita tinggal sinkroniskan dari remote probe ya yang sudah kita install ke cloud ini. Nah, setelah dia sudah tersinkronisasi, maka si probe ini bisa melakukan pooling langsung ke device yang kita monitoring ya, seperti itu. Selanjutnya ada arsitektur cluster probe. Nah, ini cluster ya. Jadi bisa kita sebut sebagai file hopper ya dari PRTG. Jadi namanya file hopper. Jadi kalau satunya mati, maka yang satunya masih bisa jalan. Proses monitoring masih berjalan ya, seperti itu. Jadi pola kerjanya, jika si master ini down, baik itu secara device ataupun secara network, maka proses monitoring masih berjalan karena masih ada secondary-nya, yaitu cluster. Proses monitoring masih bisa berjalan. Namanya juga cluster ya, file hopper ya. Jadi ada dua kaki, kalau satu putus masih bisa melakukan monitoring. Interkoneksi ya dari master ke cluster ini bisa privat, tunnel maupun public IP. Selanjutnya kita masuk objek hierarki dari PRTG yaitu menyerupai akar pohon atau kita bisa sebut sebagai device tree. Nah, objek yang berisi adalah ada root ya, yang paling atas itu adalah root. Nah, root ini berisi semua objek dalam PRTG. Terus ada probe, probe ini adalah server yang kita install. Terus ada grup, grup ini bisa berisi subgroup ataupun device langsung. Nah, device ini mewakili salah satu komponen dalam network berupa IP ya. Baik itu IP privat, IP tunnel maupun IP public. Ada sensor, sensor memonitoring satu aspek dari device dan ada channel. Channel ini adalah parameter atau value-value yang ada di dalam sensor ya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke welcome interface-nya seperti ini ya. Jadi tampilannya seperti ini karena dia acuannya sensor, maka yang akan kita lihat adalah sebuah sensor ya. Jadi down-nya berapa, warningnya berapa, up-nya berapa, dan ini juga ada current alarm. Nah, ini untuk yang welcome interface dari PRTG. Kita masuk ke fitur dari PRTG, ada 6, yaitu flexible alerting, multiple user interface, cluster file hopper, dan ada map dan dashboard, distribute monitoring atau kita bisa sebut sebagai remote probe, dan juga ada in-depth reporting. Kita masuk ke bagian pertama yaitu flexible alerting. Nah, untuk flexible alerting ini, nah ini hadir dengan lebih dari 10 teknologi bawaan ya, seperti mail, push, play alarm audio file, dan juga ada trigger HTTP request. Nah, pola kerjanya ya, jika ada isu atau change status dari sensor ya, awalnya dari hijau ke kuning dan ke merah gitu ya, maka nanti dia akan menghidupkan fitur alarm. Dan di sini nanti akan muncul namanya new alarm gitu ya. Nah, partial dia juga akan men-trigger ya hasil alarmnya itu ke mana? Ke Telegram maupun ke email. Dan ini kita bisa buatkan schedule atau jadwal pengiriman untuk triggernya ya seperti itu. Jadi katakanlah pas saat ada down maka dia akan dikirim langsung ke Telegram. Jadi teman-teman langsung bisa cek di handphone gitu ya. Oh, ternyata ada isu di company kita ya, mungkin device atau server mana gitu ya. Nanti di situ ada informasi detailnya seperti itu. Nah, dalam jeda waktu katakanlah 1 jam ya, sensor atau device tersebut masih down, maka kita bisa lakukan eskalasi. Eskalasinya itu ke email ya. Jadi nanti bisa ke atasannya lagi atau polanya mau dibikin kayak gimana itu tergantung dengan kondisi yang ada di lapangan, kondisinya kayak gimana. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini untuk yang Telegram.
Dan ini adalah hasil eskalasi gitu ya. Terus ini juga ada limit atau kita bisa sebut sebagai threshold gitu ya. Nah, threshold ini dia akan aktif jika ambang batas yang kita gunakan itu tercapai ya, seperti itu. Nah, ini bisa kita gunakan di CPU, memori, traffic dan juga channel yang lainnya ya. Jadi tidak ada setup yang ditutup. Jadi kita bisa setup sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kita bisa ngasih threshold di channel manapun ya, seperti itu. Nah, ini untuk kondisi yang up atau normal. Selanjutnya kita masuk ke multiple user interface. Jadi PRTG itu hanya bisa diinstal ya dari sisi core-nya di Windows, tapi kita bisa akses di multi platform. Untuk platform pertama ada web interface ya. Nah, ini adalah interface default dari PRTG yaitu menggunakan web browser. Nah, untuk menggunakan web browser ini, jika kita login menggunakan administrator, maka kita akan diberikan tombol setup ya, atau kita bisa sebut sebagai full konfigurasi ya. Jadi full konfigurasi dari sini kita bisa setup apa yang kita butuhkan ya. Katakanlah kita mau create user baru, memberikan hak akses ke user ya, dia hanya bisa akses ke objek mana saja gitu ya. Terus dia juga bisa melakukan apa aja di dalam PRTG itu tergantung dari setup yang ada di setup interface ini ya, seperti itu. Nah, ini untuk yang web interface. Selanjutnya kita masuk ke PRTG desktop. Nah, kalau ini modelnya konsol ya atau installer. Jadi kita install dulu ya aplikasinya semacam konsol gitu ya. Dan setelah kita install, kita tinggal masukkan URL PRTG kita berapa, username dan password kita berapa. Nah, ini kita sudah bisa akses PRTG lewat PRTG desktop ya, atau kita bisa sebut sebagai konsol. Nah, ini bisa juga kita gunakan sebagai interface terpusat ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya lebih dari satu core PRTG, maka ini solusi ya untuk menjadikan konsol terpusat ya, seperti itu. Selanjutnya ada mobile apps. Nah, kalau ini didukung ya, baik itu Android maupun iOS. Jadi kita tinggal download ya aplikasinya. Setelah itu kita tinggal scan barcode ya. Jadi kita login dulu ya di account kita PRTG lewat browser dulu ya. Jadi kita login di web browser. Setelah login, kita tinggal centang scan barcode dan kita tinggal scan barcode via handphone, maka kita sudah bisa terkoneksi dengan PRTG kita lewat handphone ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada cluster failover. Jadi cara kerjanya sama kayak failover di router ya. Jadi dua kaki ya, atau katakanlah ISP-nya ada dua. Dan ini katakanlah satu putus, maka yang satunya masih bisa running. Sama polanya kayak PRTG. Jadi dia ada master, ada failover. Jika master ini down ya, baik itu networknya bermasalah ataupun perangkatnya bermasalah, maka proses monitoring masih berjalan karena masih didukung adanya failover node, gitu ya. Nah, jika ini sudah kembali, maksudnya secara network dia udah benar dan secara perangkatnya dia juga udah benar, udah up, maka kinerja yang tadinya dihandle oleh si failover node ini akan dikembalikan kembali ke si current master ya. Jadi polanya seperti itu. Nah, di sini polanya adalah aktif-aktif ya. Untuk cluster failover dari PRTG, aktif pertama yaitu satu sisi dia akan melakukan mirroring ya. Jadi config-nya dari master ini akan di mirroring ke failover ya, config-nya. Satu sisi dia akan memonitoring devices yang sama atau sensor yang sama gitu ya. Jadi satu sisi dia mirroring, satu sisi dia monitoring. Nah, inilah yang disebut sebagai fitur aktif-aktif dari cluster failover PRTG. Selanjutnya kita masuk map dan dashboard. Nah, ini yang menarik. Jadi kita bisa custom icon kita sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, jadi customize icon. Kita punya icon apa, kita bisa upload ke PRTG dan kita bisa gunakan icon tersebut untuk sebuah dashboard atau maps ya yang kita gunakan di PRTG. Nah,
Ini yang sudah pernah diimplementasi ya. Jadi ini adalah polanya mini apps, mini aplikasi. Jadi saat kita klik Pulau Jawa, maka dia akan reload ke Pulau Jawa ya. Dan saat kita klik kembali ke Jakarta, maka dia akan reload ke lebih detail lagi. Nah, kalau ini menggunakan Geomap, jadi di device itu kita aktifkan fitur lokasi ya. Jadi di setiap add device itu ada fitur lokasi. Nah, lokasinya itu kita bisa masukkan alamat gitu ya, ataupun latitude dan juga longitude. Nah, kalau ini modelnya pola top 10. Jadi kita bisa tahu langsung traffic yang tinggi mana, ping yang tinggi mana ya, seperti ini. Dan selanjutnya ya ini model topologi ya. Bagi teman-teman yang suka network biasanya suka dengan model topologi seperti ini. Nah, kita bisa gambar sesuai dengan topologi yang kita punya seperti apa. Nah, selanjutnya ada distribute monitor atau kita bisa sebut sebagai remote probe. Nah, ini merupakan perpanjangan dari local probe. Jadi, local probe-nya ini dipanjangin dan kita sebut sebagai remote probe. Dapat diimplementasikan di set terpisah. Ya, jadi kita implementasinya katakanlah punya ada HO dan ada cabang 1, 2, dan 3. Maka kita bisa gunakan remote probe itu ya di cabang 1, 2, 3. Dan kita bisa buatkan head office-nya itu sebagai core-nya ya, seperti itu. Nah, dapat mengurangi beban load server. Nah, nanti kalau kita implementasi ini, maka beban core-nya ya, beban server yang ada di core ini nggak terlalu berat. Karena proses pooling itu udah dibantu oleh sisi remote probe ya. Nah, interkoneksi dapat berupa private IP, tunnel IP, maupun public IP. Nah, contoh detailnya seperti ini ya. Nah, ini katakanlah ada sebuah tempat gitu ya, area, tapi di sini ada gedung 2 ya. Satu area beda gedung, kita sebut sebagai gitu ya. Nah, ini ada head office dan ini ada cabang 1. Nah, dari head office ini mau memonitoring ke cabang 1, seharusnya direct bisa ya. Tapi karena di sini ada firewall gitu ya, maka proses monitoring harus kita perhitungkan karena di sini ada firewall. Nah, rekomendasinya yaitu kita harus install remote probe di cabang 1. Installernya kita bisa ambil dari PRTG kita ya. Jadi kita akses PRTG kita bisa ambil file installer remote probe-nya yang ada di sini. Nah, setelah kita ambil, kita tinggal install di cabang 1. Kita hanya loloskan port 1 TCP 23560 ya. Maka di cabang 1 ini akan bisa melakukan monitoring ya. Ya, remote probe ini akan bisa melakukan monitoring di cabang 1. Jadi kalau firewall itu sebenarnya kan dia hanya buka tutup port gitu ya. Nah, kalau seandainya kita mau monitoring direct ya dari head office ke cabang 1, maka firewall di sini ya, port yang nantinya dibuka untuk jalan monitoring itu banyak ya. Ada SNMP, ada UMI, dan lain sebagainya. Nah, karena kurang secure gitu ya, maka direkomendasikan di sini di install remote probe hanya satu port yang kita loloskan gitu ya, tapi kita bisa monitoring banyak device di cabang 1 ya. Nah, di sini ini adalah fungsi dari remote probe ya. Nah, ini untuk yang contoh intranet ya, atau privat atau lokal kita bisa sebut sebagai itu. Nah, di cabang 2 ini setnya berbeda. Dia di luar lokasi lah katakanlah seperti itu. Nah, di cabang 2 ini kita mau monitoring. Maka kita bisa install remote probe ya. Jadi kita akses dulu URL-nya ini apa berapa, kita masuk. Kita download dulu ya installer remote probe-nya ya, execute-nya ada di sini. Setelah kita install, kita tinggal direct ya, tembak langsung IP public-nya di mana ini ya. Head office ini IP public-nya di mana. Nah, ini kita bisa port forwarding ya. Jadi IP public ke IP privatnya PRTG ini berapa. Jadi kita tinggal port forwarding di TCP ya 23560, kita belokkan ke sini. Maka cabang 2 ini bisa tersinkronisasi ke head office dan bisa memonitoring semua device yang ada di cabang 2. Cabang 3 juga sama ya polanya, cara kerjanya sama dengan cabang 2. Dan untuk cloud server ini kita harus buat VM baru untuk remote probe ya. Jadi kita install remote probe-nya di situ. Nah, setelah sudah, kita bisa monitoring semua semua ya apa itu
environment yang ada di cloud server ya. Nah, ini levelnya hanya level OS ya. Jadi katakanlah di VM ini ada operating system Windows, Linux, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa monitoring. Jadi monitoringnya di level OS. Nah, ini adalah distribute monitor atau kita bisa sebut sebagai remote group. Selanjutnya, in-depth reporting. Nah, ini modelnya dia auto report sesuai dengan jadwal. Jadi reportingnya itu auto ya. Jadi kita tinggal tentukan kapan dia report. Ya, generate report itu bisa per hari, bisa per minggu maupun per bulan. Nah, itu kita bisa tentukan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Terus di sini support atau output dari filenya yaitu bisa PDF, HTML, XML dan juga CSV. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa buat jadwal, terus di sini juga ada report template, kita bisa buat template sesuai dengan yang ada di sini ya. Jadi kita nggak bisa custom, jadi sudah disediakan oleh PRTG dan kita hanya bisa gunakan template yang ada di sini, gitu ya. Nah, ini kita harus setup dulu jadwalnya ya. Jadi dia akan melakukan generate report itu per hari, kalau per hari di jam berapa, kalau per minggu di hari berapa, dan kalau per bulan itu di tanggal berapa. Nah, itu kita harus tentukan gitu ya. Setelah kita tentukan waktunya atau jadwalnya, kita tentukan juga grupnya ataupun sensor apa yang mau dibuat report gitu ya. Jadi grupnya apa, sensornya apa, selanjutnya kita harus setup ya. Jadi nanti hasil dari report ini akan di-trigger ke email siapa atau ke akun mana atau ke grup mana. Nah, itu kita bisa gunakan pola seperti itu ya. Nah, setelah sudah, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Karena dia acuannya adalah sensor, maka reportingnya pun sama, yaitu acuannya adalah sensor. Nah, ini ada sensor ping ya, availability. Nah, kita masuk ke pembahasan, yaitu ada service provider. Jadi, service provider itu adalah sebuah penyedia layanan ya. Nah, untuk penyedia layanan ini ada banyak ya. Ada yang konstruksi, ya, hukum, real estate, komunikasi, dan lain sebagainya. Yang biasa kita kenal yaitu ada yang namanya penyedia layanan jaringan, penyedia layanan internet, aplikasi, cloud, dan lain sebagainya. Nah, kita akan gunakan contoh yang penyedia layanan internet atau kita bisa sebut sebagai ISP ya. Nah, ini simple. Jadi kalau seandainya sebuah ISP ya, itu akan memberikan layanan kepada kliennya gitu ya. Maka ISP ini bisa membandling ya harga layanannya plus dengan monitoringnya. Seperti itu. Jadi ISP ini dia udah invest PRTG gitu ya. Setelah ada customer atau klien yang beli gitu layanannya, maka dia kasih layanan plus monitoringnya. Nah, ini disebut managed service. Jadi di sana kita tinggal buatkan account dan kita tinggal create ya. Account ini hanya bisa akses objek ini. Jadi kita tentukan objeknya dulu. Kita create-kan objeknya. Setelah sudah kita tinggal kasih username passwordnya. Jadi dari sisi klien itu dia bisa akses langsung ya PRTG-nya. Diakses, dia login dan dia hanya bisa membuka layanannya dia saja gitu ya. Katakanlah kayak root atau switch ya yang ada di dalam, maka dia bisa melihat performa dari switch-nya gimana, traffic-nya kayak gimana, latensinya kayak gimana, itu bisa semua ya dimonitoring. Seperti itu. Nah, ada juga yang layanan jaringan ya, katakanlah hanya link-nya saja yang disewa gitu ya. Dan di sana dikasih sebuah katakanlah kayak switch ya. Nah, itu juga kita bisa monitoring ya. Jadi katakanlah kayak linknya ini dia sewa katakanlah 500 mega gitu ya. Nah, kita bisa monitoring ya, bukan berdasarkan traffic tapi berdasarkan presentasi. Jadi link yang masuk ini presentasinya berapa. Jadi kita tinggal patok aja di PRTG bahwa speed dari link ini adalah 500 MB. Jadi kita jadikan dia 100%. Maka nanti akan ketahuan ya berdasarkan presentasi. Oh, presentasi dari link A ke link B gitu ya. Itu ternyata bebannya atau speednya hanya sekian.
gitu. Nah, kita bisa tahu dari situ gitu. Nah, untuk yang layanan lainnya, katakanlah kayak layanan telekomunikasi ya. Nah, itu juga bisa. Jadi kalau ada klien yang meminta apa itu service gitu ya dari penyedia layanan, nah kita juga masukkan atau include-kan monitoring di dalamnya. Gitu ya. Di satu sisi kita dapat income dari penyedia layanan dan di satu sisi juga kita dapat income dari penyedia monitoringnya juga. Jadi itu adalah sebuah kolaborasi ya. Jadi untuk penyedia layanan dan juga monitoringnya. Dan nanti jadi kalau seandainya ada isu gitu ya, jadi klien nggak selalu ngomel-ngomel ke penyedia ya. Jadi di situ tuh udah ada monitoringnya, dia bisa ngelihat langsung dan dia juga dapat notifikasi jika ada isu ya. Mungkin katakanlah putus atau mungkin ada hal lain gitu ya, atau ada anomali traffic dan lain sebagainya. Nah, itu memungkinkan ya untuk kita coba ya bagi penyedia layanan tertentu, baik itu layanan NSP, ISP, dan lain sebagainya. Nah, di sini ya biasanya yang digunakan ya untuk sensor-sensor yang untuk manage service ya. Pertama yaitu availability ya. Untuk availability, sensor yang kita rekomendasikan yaitu ada ping latensi, dan juga ada uptime. Nah, ping ini yaitu availability dari sebuah perangkat yang terhubung ke network. Untuk ping latensi yaitu latensinya dia berapa besar, dan uptime device ini yang hidup itu berapa lama. Nah, ini pun juga kita bisa cek ya dari sisi life dari perangkatnya ini hidup berapa lama gitu. Kalau ada mati lampu nanti kita bisa tahu sih. Jadi kalau mati lampu berarti uptime-nya yang harusnya 10 nanti jadi 1 lagi. Nah, ini kita bisa lihat ya minimal dari sini analitiknya. Terus aja juga yang namanya service delivery ya. Untuk service delivery yaitu katakanlah sebuah service atau service yang menjalankan fungsi dari aplikasi. Nah, kita juga bisa memonitoring ya. Jadi servicesnya ini statusnya dia aktif atau enggak. Nah, di sini kita bisa kasih contoh ya. Di sini ada Active Directory, AnyDesk. Nah, ini adalah contoh aplikasi-aplikasi kecil yang kita bisa monitoring servicesnya. Servicesnya yang ini berjalan apa enggak gitu ya. Nah, ini juga ada Unifi Network dan lain sebagainya. Jadi intinya service dari sebuah aplikasi itu berjalan apa enggak gitu ya, kita bisa tahu. Ya, statusnya hanya 2 ya. Statusnya dia aktif atau inaktif, itu aja. Selanjutnya ada bandwidth issue. Nah, kalau untuk bandwidth kita bisa monitoring secara interface-nya. Interface-nya itu in, out, dan totalnya berapa kita bisa tahu. Dan juga ada net flow. Net flow ini kita bisa tahu lebih deep ya. Jadi lalu lintas traffic itu kita bisa tahu. Jadi dari IP A ke IP B itu dia lewat protokol mana dan consume bandwidth-nya itu berapa. Nah, itu bisa ketahuan dari net flow. Nah, di net flow ini gambarannya simple ya, nggak terlalu deep. Jadi dia hanya memview sesuai dengan apa yang dia record gitu ya. Nah, ini untuk yang bandwidth issue. Jadi bisa lewat interface dan juga bisa lewat flow. Nah, selanjutnya ada yang namanya power issue. Nah, ini untuk yang penyedia layanan power ya khususnya. Nah, ini juga kita bisa monitoring ya. Nah, di sini menggunakan Schneider. Jadi KWH-nya itu berapa gitu ya. Terus di sini juga ada informasi ya, listrik PLN. Kalau 1 berarti dia on, kalau 0 berarti dia off. Nah, ini untuk dry contact juga ya. Jadi kalau ada perangkat yang terhubung ke dry contact, kita bisa monitoring juga ya. Nah, ini khususnya lebih ke EMS. Terus selanjutnya ada aplikasi database. Nah, kalau untuk database, kita bisa lihat database-nya ya dari sebuah DB. Tapi di sini nggak terlalu deep ya, maksudnya tidak terlalu dalam untuk memonitoring sebuah database. Yang dimonitoring hanya level-level global saja gitu ya. Nah, di sini fitur rekomendasi ya yang kita rekomendasikan untuk fitur manage service ini yaitu pertama menggunakan cluster file hopper karena dia file hopper ya, jadi takutnya satu sisi dia down, proses monitoring down juga ya. Jadi kalau kita menggunakan standalone,
Jika master atau servernya down, maka ya udah selesai. Proses monitoring tidak bisa dilanjutkan. Tapi kalau kita menggunakan fitur cluster ya, gitu ya, secara teknikal, maka kalau salah satu dari ini ada yang down gitu ya, katakanlah masternya yang down gitu, maka proses monitoring masih tetap berjalan gitu ya. Nah, ini untuk yang pola cluster. Kalau untuk pola distribute monitor atau kita bisa sebut sebagai remote probe gitu ya. Nah, kalau ini polanya udah ada yang pakai ya. Contoh kayak di lintas Arta gitu ya. Nah, di sini core-nya dia ada di Office. Nah, ini PTA, ini PTB, ini PTC, dan ini PTD. Interkoneksi langsung menggunakan IP public ya. Jadi ini bisa di NAT atau di port forwarding. Jadi perusahaan A itu kita install remote probe atau direct. Kita bisa langsung kasih apa itu namanya webnya ya, loginnya apa gitu ya. Ada dua varian. Kalau seandainya device-nya hanya 1 sampai 3, kita bisa langsung pakai atau gunakan apa itu namanya user account. Kita langsung bisa kasih user account. Tapi kalau device di sana ada banyak, maka mau nggak mau kita harus menggunakan remote probe. Jadi remote probe ini dia yang akan melakukan pooling langsung ke site. Dan hasil poolingnya akan diteruskan ke sisi core ya lewat IP public ini. Nah, ini untuk yang distribute monitoring ya. Jadi rekomendasi fiturnya ada dua, yaitu menggunakan cluster file oper dan menggunakan distribute monitoring atau remote probe. Jadi setnya pun jadi set dimanapun berada ya, asalkan dia bisa connect internet, maka proses monitoring masih bisa dilakukan ya, yaitu menggunakan model remote probe ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga multiple user account. Jadi account-nya itu kita bisa buat banyak gitu ya. Nah, di sini dapat disinkroniskan dengan Active Directory. Jadi account-nya itu bisa kita sinkronkan dengan AD ya. Jadi kalau kita punya AD, kita bisa sinkronkan. Nah, support multi session. Jadi satu user gitu ya, satu account, kita bisa setup dia sebagai multi session. Jadi katakanlah account A ini dipakai 3 orang ya secara bersamaan, itu masih bisa. Seperti itu. Nah, dapat di setup administrator, read dan juga read only. Nah, ini untuk tim yang apa itu memberikan layanan monitoring ya. Jadi tinggal di setup dari administrator PRTG-nya. Jadi katakanlah untuk perusahaan A ini dia ingin meng-create sendiri ya device-device-nya, maka kita bisa gunakan read dan write gitu ya. Jadi biar dia yang setup atau meng-add sendiri device-nya, nah kita tinggal lihat saja ya hasilnya kayak gimana. Ada juga yang dia hanya melihat saja ya, jadi dia hanya bisa memonitoring saja, hanya view saja. Nah, kita bisa setup atau bisa berikan hak akses, yaitu hanya read only. Nah, ini dapat di setup ya hak akses sesuai dengan objek yang diinginkan. Jadi setiap satu user account ya kita bisa batasi ya. Maksudnya dia hanya bisa lihat device apa, grup apa, sensor apa, dashboard apa, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa batasi dan kita bisa hanya memberikan beberapa objek tertentu untuk user account itu gitu ya. Nah, ini dia user access right. Jadi memberikan hak akses sesuai dengan user account yang ditentukan. Nah, contohnya kayak gini gitu ya. Nah, ini ada grupnya. Jadi grup A itu dia tipenya apa? Gitu ya. Dia full access, dia administrator. Dia juga hanya sebagai read ya, ada read access, jadi dia hanya bisa melihat aja dan ada full. Full ini dia levelnya administrator gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa akses sesuai dengan kebutuhan ya. Kita bisa setup sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan kayak gimana. Nah, ini untuk yang user type ya. Jadi administrator. Kalau administrator dari PRTG pasti ada setup di sini. Dan di sini ada account setting, setup administration, dan juga ada user interface. Nah, ini untuk UI ya, untuk user tipe administrator. Jadi modelnya kayak gini. Selanjutnya, nah ini ada create dan juga ada read. Ada setupnya, cuman di sini hanya user account setting aja, gitu ya. Jadi ada perbedaan yang signifikan. Jadi di sini my account dia bisa apa itu merubah passwordnya ya. Kalau dia tipenya modelnya create dan read.
Nah, ini ada optional download, dia juga bisa meng-create sebuah remote proof gitu ya. Jadi kita juga bisa batasi dia bisa menggunakan fitur remote proof apa enggak. Nah, ini untuk contoh globalnya. Jadi yaitu user tipe create and read, kurang lebih setup-nya view menunya hanya ini. Dan selanjutnya ada read only. Kalau read only dia hanya ada logs. Ya, jadi perbedaannya signifikan. Ini untuk administrator gitu ya. Terus ini untuk yang create dan read, dan ini untuk yang read only. Nah, jadi interface-nya itu beda-beda ya, sesuai dengan yang kita set up di user account tersebut. Jadi nggak usah takut bahwa nanti di sebuah perusahaan itu bisa ngintip ya dari device orang lain, itu nggak mungkin. Karena memang benar-benar sudah dibatasi gitu ya. Katakanlah perusahaan A yang dia ingin meminta dimonitoring juga gitu ya devices-nya, nyewa gitu ya, maka ya udah kita tinggal tentukan dia hanya bisa melihat objek mana saja gitu ya, dan dia itu sebagai create and read atau sebagai read only. Nah, itu kita harus tentukan di situ. Nah, untuk map dan dashboard-nya pun sama ya, kita bisa cantumkan katakanlah user account A itu hanya bisa akses dashboard A, ya udah kita tinggal checklist user account ini hanya bisa akses ini gitu. Jadi katakanlah kalau dia mau akses ke dashboard lain itu tidak bakal bisa gitu ya. Jadi karena kita udah tentukan sedari awal kayak gimana ya polanya ke arah mana. Nah, ini untuk yang dashboard yang katakanlah yang modelnya dia mini apps gitu ya. Jadi saat kita klik router di sini maka dia akan reload dan masuk ke page selanjutnya. Nah, itu ada 2 page, jadi kita hanya centang 2 page-nya itu ya. Jadi bolak-balik gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada mode add sensor ya. Jadi mode add sensor kalau untuk yang managed service kita tentukan dulu jenis perangkatnya apa di sana. Dan brand atau OS-nya apa dan protokol yang available di sana apa. Kalau protokol network device usahakan menggunakan SNMP, rekomendasinya itu V2. Itu lebih enteng gitu ya. Nah, jika perangkat udah ada ya, udah tahu, brandednya udah tahu ya, protokolnya udah tahu, dan kita tidak menemukan sebuah sensor gitu ya di template sensor yang disediakan oleh Tesla, maka kita tinggal atau kita buat custom sensor ya. Acuannya yaitu menggunakan SNMP, yaitu bisa menggunakan MIB atau OID dari device. Kalau WMI atau Windows kita menggunakan PowerShell ya acuannya. Kalau script atau SSH ya ini untuk yang Linux, dan SQL ini untuk yang query ya. Query ini untuk SQL. Jadi kalau seandainya sensornya itu nggak available, nggak ada ya secara default, kita bisa buat sebuah sensor baru yang menggunakan custom sensor. Acuannya yaitu ada SNMP ya lewat MIB atau ID. Kalau WMI ini PowerShell, SSH ini script, dan ada SQL ini query. Nah, ini untuk yang mode add sensor secara customize. Nah, kalau customize ya, ini contoh MIB. Jadi MIB itu kita bisa tahu ya. Dari MIB kita bisa runutin. Satu OID-nya itu dia deskripsinya apa. Nah, kita tinggal tahu di sini katakanlah kayak ini contohnya menggunakan MIB-nya Mikrotik ya. Jadi di sini ada MTXR help. Terus kita klik yang core voltage. Nah, di sini ketahuan ya. Jadi dia grupnya adalah ini, namanya ini, dan OID-nya ini. Nah, OID-nya udah ketahuan. Jadi kita tinggal copy dan kita paste dan kita membuat sebuah custom sensor baru. Nah, ini kalau untuk membuat sensor secara OID. Kalau MIB nanti kita bisa save as dalam bentuk library-nya PRTG. Nah, ini ada importernya, ini freeware ya. Jadi kita bisa gunakan. Nah, kurang lebih contohnya kayak gini ya, ada head SNMP custom sensor, jadi temperaturnya dapat dari sebuah device, prosesor frekuensinya berapa, voltasenya berapa. Dan di sini juga DHCP ya, DHCP-nya user active session-nya berapa, kita juga bisa tahu. Nah, ini contoh menggunakan Mikrotik. Nah, selanjutnya sampel sensor yang lain ya. Nah, ini ada voltase juga. Kita bisa tahu ya dari voltasenya, current-nya, terus KWH-nya berapa, power-nya berapa. Nah, kalau untuk ini biasanya VSAT ya, I4T yang biasa gunakan.
Dia hanya monitoring ping, health, dan juga interface ada berapa. Nah, kalau untuk cloud, karena cloud ini modelnya dia memonitoring level OS, maka yang bisa kita monitoring ada ping ya, ada uptime, ada performa, terus ada service ya, dan juga ada di sini ada URL-nya. URL sebuah aplikasinya itu berapa milisecond. Selanjutnya kita masuk ke ini ada sampel sensor lain yaitu menggunakan round trip time. Nah, ini untuk VoIP ya. Jadi kita bisa tahu secara subscription connection harusnya ini jitternya ya seperti itu. Nah, selanjutnya ini untuk yang internet ya. Jadi internet ini katakanlah kayak modem ya. Kalau dia support SNMP, kita bisa monitoring juga ya. Ada ping, uptime, CPU, memori, WAN, LAN, dan juga ada VPN kalau emang ada. Nah, ini kalau untuk yang WiFi ya, ada ping, uptime, CPU load, WAN, LAN, dan juga DHCP-nya. Nah, ini untuk yang report. Nah, reportnya pun sama ya. Kita bisa buat report sesuai dengan akunnya. Jadi katakanlah si perusahaan A gitu ya, kita buatkan report. Perusahaan A ini katakanlah dia hanya 3 switch gitu ya. Nah, 3 switch ini kita buat sebuah grup. Jadi satu grup PT A nanti ada 3 device. Nah, kita buatkan report template-nya juga sama ya. Nah, report template-nya kita bisa sesuaikan. Dia modelnya model list, model grafik only, data tabel ataupun grafik plus tabel gitu ya. Nah, terus kita juga setup ya sensor by tag-nya, yaitu grupnya apa. Kalau seandainya ingin sensor tertentu dipilih ya kita tinggal masukkan sensor apa aja yang nanti ke view untuk report ini. Terus untuk report schedule-nya sama, nah kita tinggal tentukan berapa periode, katakanlah per hari, per minggu maupun per bulan, dan nanti dia akan di-trigger ke email mana gitu ya, atau ke akun user mana. Nah, ini contoh reportnya seperti ini ya. Nah, ini yang menggunakan list. Jadi dia langsung memberikan informasi value-nya tanpa grafik. Nah, kalau ini yang pola menggunakan grafik ya. Ini modelnya simple list. Nah, selanjutnya kita masuk ke report for third party ya. Kita menggunakan namanya PRTG SLA plugin. PRTG SLA plugin ini ya, cara kerjanya SLA plugin ini dia akan mengambil semua data dari PRTG gitu ya, dan akan di-generate ke SLA plugin ini. Dia ada database-nya yaitu SQL Server. Setelah di-generate, data dimasukkan SQL Server dan dia bisa memunculkan report-nya. Di sini juga ada GUI-nya ya. Nah, fiturnya yaitu dia multiple PRTG core server. Jadi untuk yang SLA ini ya, itu dia itu multiple core. Jadi kita bisa integrasi lebih dari satu core PRTG. Nah, di sini juga mendukung grup end user ya, memberikan akses ke grup SLA tertentu. Jadi polanya sama kayak PRTG. Jadi grupnya kita bisa pisahin ya sesuai dengan usernya. Jadi usernya dia sebagai read atau read dan lain sebagainya. Terus public report. Nah, kalau untuk public report ini, katakanlah ini semacam membuat sebuah dashboard di PRTG yang kita publish. Jadi saat kita buka, kita tidak memerlukan kredensial ya atau username dan password. Free report rank definition. Jadi kita bisa buat report sesuai dengan tanggal ya yang kita tentukan. Schedule report juga ada dan juga ada downtime juga ya. Nah, ini dashboardnya seperti ini. Ya, ini untuk yang lebih ke SLA plugin, jadi lebih konsen ke SLA, perhitungan SLA. Di PRTG itu ada perhitungan SLA, cuman kita harus track secara manual ya. Jadi kita harus cek secara historical, kita scroll dari tanggal sekian ke tanggal sekian, kita cari apakah ada downtime dan enggak. Nah, ini adalah add object di SLA ya. Jadi di SLA itu ya data metriknya udah masuk. Nah, ini data metrik dari PRTG. Jadi kita tinggal centang ya checklist kita ingin menggunakan sensor mana. Jadi sudah terintegrasi ya antara SLA dan juga PRTG. Nah, selanjutnya ini untuk yang SLA level agreement. Jadi kita tentukan ya ekspektasi kita itu di berapa persen ya untuk SLA sebuah service atau sebuah network atau internet.
Nah, ini kita bisa tentukan sesuai dengan hari ya. Katakanlah dia office hours ataupun dia 1 minggu full. Nah, kita bisa tentukan dari setup SLA ini. Nah, ini hasil reportnya seperti ini. Jadi kita bisa tahu ya, dalam 1 bulan itu sebuah device ya, itu mati berapa kali. Dalam 1 kali mati itu membutuhkan berapa lama. Nah, ini langsung ketahuan di sini ya. Oh, ini dalam 1 bulan 1 kali down, dan sekali down dia membutuhkan waktu sekian lama gitu ya. Nah, kalau di sini dia langsung tahu detailnya ya. Jadi saat kita klik, nah detailnya pun di sini akan diinformasikan seperti ini. Kalau di PRTG bisa, cuman kita harus apa itu namanya track secara manual ya, tracking secara manual di historical datanya. Kalau menggunakan ini, dia secara auto udah terekap gitu ya. Nah, ini juga ada plan downtime. Plan downtime ya. Jadi kalau seandainya ada maintenance ya, baik itu penambahan perangkat atau penggantian perangkat, maka kita bisa tentukan plan downtime. Nah, plan downtime-nya itu berapa lama estimasinya kita bisa masukkan di sini, dan setelah ini kita jalankan, maka yang tadinya awalnya down itu akan jadi up. Karena dia masuknya ke plan downtime ya, seperti itu. Ini juga ada menunya. Nah, ini menu-menu dari SLA ya, yaitu ini menentukan SLA sesuai dengan ekspektasinya. Filter ini yaitu kita akan meng-add sebuah objek ya, dan matrix dari PRTG pun sudah ada di sini, kita tinggal checklist. Schedule, kita juga bisa menentukan schedule ya, baik itu report auto ataupun downtime plan. Dan downtime plan ini juga pembuatan rencana downtime, dan jadwalnya ngambil dari sini schedule, report, dan juga dari report schedule. Oke, saya rasa itu Mbak Nurma. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Nurma. Silakan Mbak Nurma. Oke, terima kasih Mas Roni atas presentasinya. Baik Mas, kita akan masuk ke dalam sesi Q&A nih Mas. Udah banyak pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama dari Pak Acep Irawan. Apakah PRTG ini bisa dikonfigurasikan dengan model SSO SAML 2.0? Masih di mute, Mas. Bisa diulang, Mbak? Apakah PRTG ini bisa dikonfigurasikan dengan model SSO SAML 2.0? Pak Fangki mungkin mau memberikan informasi. SSO itu single sign on kan? Single sign on ya. SAML itu jadi lebih ke buat kayak ke Active Directory. Harusnya sih udah bisa ya. Kalau Active Directory sih bisa sih. Kalau seandainya yang apa itu yang dimaksud adalah semacam LDAP ya, atau apa itu namanya Active Directory ya, sebagai account gitu ya, itu diintegrasi udah bisa sih Pak. Seperti itu Mbak Nurma. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan Pak Lutfi Rinanto nih Mas. Yang pertama, apakah ada fitur prediktif analisis jika ada problem dari sisi infrastruktur untuk yang akan datang? Itu kita bisa sebut sebagai capacity planning ya. Kalau di PRTG nggak ada capacity planning, tapi kalau seandainya yang ingin direkam adalah performa dari device gitu ya. Nah, itu memungkinkan. Katakanlah kayak gini. Contoh kayak disk ya Pak ya. Disknya itu setiap hari itu nambah berapa, itu dari PRTG itu ketahuan sih. Nah, jadi kita bisa estimasi secara manual. Paling itu. Kalau secara auto PRTG nggak ada gitu. Itu Mbak Nurma. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas. Bagaimana cara menerapkan metode scripting di dalam server maupun aplikasi? Oke, kalau metode di dalam scripting gitu ya, sebenarnya di apa itu KB Pessler atau di forumnya Pessler itu sudah banyak gitu ya.
Jadi contoh, jadi teman-teman tinggal cari aja, search aja di KB-nya Pezler atau di forumnya Pezler gitu ya. Nah, nanti keyword-nya apa ya, teman-teman yang tahu gitu ya, masalahnya di mana, tinggal ketika cek keyword-nya, dan kita tinggal pilih di situ, banyak cara. Kalau seandainya katakanlah mau meng-add sebuah device gitu ya, atau sebuah aplikasi. Nah, contoh di sini adalah Unifi Controller gitu ya. Awalnya saya juga nggak mengira bahwa PRTG ini bisa memonitoring sebuah controller Unifi. Ternyata setelah saya gabung ya di sebuah forumnya Pezler, di situ ada banyak sekali ya sebuah tips dan trik untuk meng-add sebuah device menggunakan script yaitu PowerShell. Nah, di situ saya coba ya mendeploy sebuah sensor yaitu Unifi Controller gitu ya. Dan akhirnya bisa juga ya, saya dapatnya dari situ. Kalau untuk how to-nya, caranya saya juga enggak terlalu deep dalam bidang scripting gitu ya. Jadi saya hanya mengikuti instruksi yang ada di dalam apa itu teman-teman ya forum di forumnya Pezler. Saya rasa itu, Mbak Nurwa. Oke Mas, pertanyaan terakhir nih Mas dari Pak Lutfi. Apakah ada fitur di PRTG untuk menggenerate report per hari atau per bulan secara overall? Ya, ada. Jadi kita bisa tentukan, jadi grup besarnya root gitu ya, dan tanpa sensor maka itu akan di-generate semua ya keseluruhan sensor. Seperti itu. Cuman nanti proses generate-nya akan lama. Balik lagi ke jumlah sensornya. Kalau sensornya itu besar, maka saat PRTG melakukan generate gitu ya, nanti performa ya dari sebuah server itu akan diarahkan ke saat dia mengenerate sebuah report. Gitu. Itu Mbak Nurma. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan Pak Resni Catur nih Mas, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah PRTG ini sudah pernah diimplementasikan di perusahaan manufacturing? Manufacturing ya. Sebentar, manufacturing. Mungkin Mbak Fangki mau bantu manufacturing? Mungkin ada beberapa yang sudah pakai, tapi lebih banyak memang masih di lingkup IT. Cuman informasi nama-namanya belum bisa kami publish ya. Nah, tapi yang pasti sudah ada dan kebanyakan memang mainly masih di IT. Sedangkan kalau yang sekarang yang sedang yang sedang dipromosikan kemana-mana adalah tidak hanya IT tapi juga OT atau ataupun kondisi dari manufaktur itu juga bisa dimonitor oleh PRTG ya. Oke, yang lainnya, Mbak Nurma? Pertanyaan kedua, Mas, masih dari Pak Catur. PRTG API apakah bisa disesuaikan dengan kebutuhan data lainnya? Sesuaikan dengan kebutuhan data lainnya. Data. Pak Catur, data apa ya Pak? Bisa bertanya langsung Pak, silahkan. Halo. Ya, Pak. Ya, silakan Pak. Kita mau lihat misalkan di situ kan ada API standar yang disampaikan PRTG kan. Nah, kita mau ada tambahan data-data nih gitu Pak. Datanya itu bisa dimodifikasi atau ditambahkan lagi enggak ya? Atau standarnya dari API-nya PRTG aja? Itu aja sih. Oke, kalau data yang bisa ditarik itu ya data standarnya PRTG, Pak. Tapi kalau customisasi third party ya, kalau seandainya Bapak menggunakan third party yang apa itu ngambilnya dari API PRTG, nah itu balik lagi ke sebuah apps third party-nya ini. Nanti katakanlah contoh kayak PRTG itu hanya isinya, Pak, isi datanya, tapi header dan apa itu konten-konten yang menarik itu dari third party yang Bapak buat ini. Jadi kayak ada contoh nih di sebuah instansi. Jadi dia itu buat sebuah third party ya. Jadi dia ngambil datanya dari PRTG. Nah, dia buat semenarik mungkin, katakanlah kayak file-nya gitu ya. File-nya apa, terus isinya PRTG. Data API dari PRTG. Katakanlah availability sebuah router gitu ya dari tanggal sekian ke sekian. Nah itu yang value-nya aja itu isinya PRTG. Kurang lebih seperti itu Pak. Itu Mbak Nurma. Bagaimana Pak Catur? Oke Mbak Nurma, terima kasih. Ya sama-sama. Kita lanjut nih Mas ke pertanyaan Pak Fuad Hanik Mustafa.
Ada dua pertanyaan. Yang pertama, mohon izin meluruskan apakah PRTG dapat memonitoring network bila ada dua ISP yang berbeda dalam satu perusahaan kemudian dijalankan secara bersama-sama? Oke, sebenarnya pertanyaannya bisa, ya. Tinggal kita lihat acuannya. Acuan pertama yaitu kita bisa monitoring langsung ya ping dari IP publish ya. Kalau seandainya dia menggunakan IP public dua-duanya. Kalau dynamic gitu ya, dynamic dan katakanlah IP-nya dynamic, kita tinggal cek dari sisi traffic interface ya. Jadi in 1, in 2, mungkin di router ya. Kalau kita tinggal limit aja atau threshold. Katakanlah kalau dia disebut dia itu down, jadi traffic yang lewat itu maksimal berapa? Biasanya kalau down ya kurang lebih itu 12 KB. Itu dianggap down. Jadi kalau kurang dari 12 KB traffic yang lewat, berarti dianggapnya down. Atau 0 KB karena dia nggak ada interaksi. Gitu. Nah, balik lagi, dua ISP ini dipakai untuk failover atau load balance. Kalau load balance, pasti ada dua traffic yang jalan. Nah, itu kita bisa limit di dua interface itu. Jadi interface in-nya kan dua kan. Nah, di interface itu kita bisa threshold kalau seandainya trafficnya kurang dari 10 katakanlah atau berapa, nanti tinggal dicek saat dia down itu traffic yang masuk keluar itu berapa. Atau kalau dia sebagai failover dan ini kosong gitu ya. Nah, ini kita ngeceknya harus dari sisi yang lain. Bukan dari sisi lokal, tapi dari sisi IP public. Jadi kalau IP publicnya dinamik, ada cloud-nya enggak, IP cloud-nya enggak, atau kalau seandainya dia static, nah itu kita enak tinggal tembak IP-nya. Atau bisa menggunakan pola kita bisa tunneling gitu ya. Jadi EOIP-nya kalau internetnya putus, jadi ketahuan dari EOIP atau VPN-nya atau L2TP-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi banyak cara, mau dia lokal maupun public. Tinggal polanya mau menggunakan yang pola mana, gitu. Itu Mbak Nurma. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas, masih dari Pak Fuad. Apakah nanti akan ada yang mengarahkan dari tim DCM untuk proses konfigurasi PRTG hingga selesai, semacam after sales atau on-site service? Oke, kalau itu ya, jadi kalau seandainya ada implementasi gitu ya, biasanya kita akan implementasi dari hulu sampai hilir dan tim Bapak juga nanti kita akan share knowledge. Jadi kita ada 1 hari untuk session training ya. Jadi kalau seandainya timnya banyak, nah kita tinggal bisa via Zoom atau langsung onset. Jadi nanti kita akan training tim Bapak gitu kan. Jadi how to dari dia add device, terus dia add report dan lain sebagainya sampai problems kalau ada isu ya, apa yang akan dia lakukan dan juga baca historical. Ini yang penting. Jadi biasanya orang itu bisa add device tapi dia nggak bisa baca historical. Jadi historicalnya itu kayak gimana dia nggak tahu. Report dan lain sebagainya. Nah itu kita pasti bantu Pak ya dari sisi hulu sampai hilir ya. Itu Mbak Nurma. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan. Bentar Mas, Pak Bagus Jody Fitri Awan. Ada 2 pertanyaan nih Mas. Yang pertama, apakah bisa untuk PRTG ini diaplikasikan selain manufakturnya seperti institusi pendidikan? Bisa. Yang kedua, untuk sensornya seperti apa bentuknya? Apakah seperti RFID? Nah, jadi ini. Oke, jadi sensor itu adalah sebuah software Pak ya. Jadi PRTG ini software gitu ya. Jadi dia itu software yang memonitoring satu aspek dari device. Sensor adalah memonitoring satu aspek dari device. Nah, kalau diintegrasikan di pendidikan itu bisa, yaitu memonitoring device-device ya yang ada di sebuah pendidikan ya. Katakanlah kayak sekarang kan zamannya internet gitu ya. Jadi kita bisa monitoring kayak internet kita yang masuk berapa, yang keluar berapa. Terus jumlah pengguna bandwidth ya, 1 hari itu berapa gede sih gitu loh. Nah itu juga kita bisa untuk monitoring itu. Nah kalau seandainya levelnya SMK gitu ya, bisa monitoring kayak semacam server developer ya untuk anak-anak yang nanti akan katakanlah mau belajar buat HTML dan lainnya gitu ya. Atau memonitoring yaitu traffic.
gitu ya. Nah, mungkin ada kelebihan bandwidth di mana kadang-kadang lemot gitu ya. Nah, itu juga nanti tahu, oh masalahnya itu ada di sini loh gitu loh. Jadi sekali lagi sensor PRTG itu bukan sensor secara nyata, jadi sensor secara software gitu Pak ya. Dan memonitoring satu aspek dari device itu sensor yang ada di PRTG. Saya kira itu Mbak Norma. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan Pak Nanang Harijanto nih Mas. Pertanyaannya adalah, berapa banyak sensor yang dapat dipantau menggunakan PRTG Network Monitor? Kalau berapa banyak, balik lagi ke kebutuhan Pak ya. Jadi katakanlah ada sebuah instansi yang dia hanya fokus memonitoring availability dan juga traffic. Ada seperti itu. Jadi setiap switch itu setiap satu switch hanya ada sensor ping, sensor traffic one-nya ada dua ya, dua kaki, dan juga ada sensor traffic bridge. Jadi satu device dia hanya menggunakan 4 sensor. Ada juga yang modelnya dia performa dan traffic. Jadi satu switch itu ada ping, ada uptime, CPU, memori, disk, dan juga ada traffic. Trafficnya ini tambah 4, jadi ada 8. Jadi satu device itu bisa minimal itu 4 gitu ya, maksimal itu 8 ya kalau seandainya performa plus traffic digunakan. Jadi biasanya untuk akumulasi globalnya satu device itu antara 5 sampai 8 sensor. Tinggal kali device-nya berapa. Itu Mbak Nurma. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan Pak Michael Tanu nih Mas. Pertanyaannya, mengapa PRTG tidak menggunakan server SQL untuk penyimpanan datanya? Oke, memang dari prinsipalnya seperti itu. Jadi sekali lagi diinformasikan kenapa PRTG menggunakan log file ya atau log data. Karena satu, untuk proses monitoring ya, di PRTG ini real time-nya atau intervalnya ini paling cepat dan paling ringan gitu ya. Kenapa seperti itu? Kalau dia pakai SQL gitu, dia ada query dulu ya. Query ke database, dari database balik lagi ke device seperti itu. Tapi kalau PRTG enggak, dia kan TXT. Jadi tinggal di apa itu di create ya, di teks, ya udah dibalikin lagi ke device. Seperti itu. Nah, sekelas I4T ya, I4T yang dia itu memonitoring VSAT, dia menggunakan PRTG. Alasannya yaitu PRTG itu konsum bandwidth-nya kecil. Gitu loh. Setiap device yang dia pooling itu konsumnya kecil. Dan untuk poolingnya itu pun relatif lebih ringan, lebih cepat dan lebih ringan. Jadi kenapa dia nggak menggunakan database? Ya kemungkinan itu gitu ya. Jadi dia lebih enteng ya, bandwidthnya juga nggak gede. Terus untuk dia melakukan apa itu hit dan back session ya yang diminta oleh sebuah device juga lebih cepat dan juga lebih enteng. Saya kira itu sih, Mbak. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas. Seberapa sering update fitur dirilis dan apakah ada notifikasi jika ada versi terbaru? Kalau rilis ya, jadi kalau rilis itu kalau setahun itu kalau nggak salah ada 4 ya, yang besarnya ada 4, yang kecil-kecilnya itu mungkin ada setiap dia rilis itu ada 1 sampai 2. Ada 2 kecil-kecil dan satunya rilis yang besar. Jadi biasanya 1 tahun itu 4 kali gitu ya. Dan untuk notifikasinya ada saat nanti teman-teman buka PRTG-nya gitu ya, di welcome interface itu ada informasi update PRTG. Nah, baru diupdate. Jadi update-nya pun ya kalau seandainya PRTG ini adalah production, ya jadi jangan langsung diupdate. Jadi tunggu downtime-nya ini ya, downtime-nya ini di jam berapa. Baru kita bisa melakukan update di waktu downtime. Jadi nanti saat downtime itu nggak mengganggu proses monitoring atau proses pooling. Jadi biasanya untuk teman-teman atau instansi yang sudah pernah install PRTG, proses update-nya ini dibuat manual, hanya memunculkan notifikasi bahwa ini ada update baru, gitu loh. Nah, saat ada update, mereka pun nggak langsung melakukan update, dia nunggu dulu ada proses downtime soalnya. Downtime-nya pun nggak lama, gitu ya. Jadi dia akan melakukan update saat mungkin waktunya orang kantor udah pada pulang, dia akan melakukan update mungkin bisa secara remote ya,
dan URL-nya pun kita bisa publish seperti itu. Itu Mbak Nurma. Oke Mas, pertanyaan terakhir dari Pak Michael Tanu nih Mas. Jika saya membeli satu edisi, misalnya PRTG World Monitor 500 sekarang, dapatkah saya meningkatkan ke edisi yang lebih tinggi, misalkan PRTG Monitor 1000 nantinya? Bisa, bisa. Jadi gini, katakanlah Bapak sekarang punya 500 sensor. Kebutuhannya ini nggak cukup, dan Bapak ingin naik ke 1000. Itu bisa gitu ya. Dan Bapak hanya bayar selisihnya. Jadi nggak beli baru, hanya bayar selisihnya. Jadi kurangnya berapa? Dari 500 ke 1000 itu kurangnya berapa? Ya udah bayar. Toh pasti kemungkinan ya, kalau harga saya kurang paham, kemungkinan mungkin lebih murah daripada harus beli yang 1000. Atau sama itu saya belum tahu ya untuk harga. Jadi intinya Bapak hanya bayar kekurangannya aja gitu, Mbak Nurma. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan Pak Ayi Witarsa. Ada 3 pertanyaan nih Mas. Yang pertama, PRTG Network Monitor harus diinstal di Windows Server dan CPU Server atau bisa diinstal di Windows Non-Server. Requirement spesifikasinya seperti apa? Oke, kalau untuk Windows ya, itu lebih bagus diinstal di mana? Jadi PRTG itu sebenarnya ya lebih enakan diinstal di Windows Server sih Pak. Kenapa? Kalau Windows 10 itu biasanya ada sebuah aplikasi bawaan yang berjalan di belakang background. Contoh kayak aplikasi Windows 10 ya, ada clock ya, terus ada notepad apa, terus ada news. Itu kan sebenarnya nggak penting-penting banget ya aplikasi itu, dan dia jalan running running di belakang background gitu. Nah, itu nanti akan menguras memori dan CPU yang ada di server gitu, yang ada di Windows 10 lah katakanlah gitu. Nah, nanti kalau Bapak install PRTG di Windows 10 gitu ya, Windows 10 yang Pro yang standar gitu ya. Nah, maka nanti PRTG-nya dia mau jalan konsum memori dan CPU-nya udah kemakan yang itu kecil-kecil itu gitu loh. Jadi kurang rekomendasi. Kalau Windows 10 ya katakanlah mau diinstal Windows 10, rekomendasinya itu menggunakan Windows LTSC Pak ya, yang long term LTSC. Kalau Windows 10 LTSC itu dia nggak ada aplikasi kecil-kecil bawaan, itu nggak ada gitu. Nah, tujuannya itu kenapa Windows 10 itu kurang direkomendasikan. Toh kalau direkomendasikan yaitu LTSC, yaitu karena ada aplikasi-aplikasi kecil itu yang jalan dan itu lumayan menyedot memori banyak gitu loh. Itu Mbak Nurma. Kalau untuk requirement Bapak tinggal cari. Tinggal googling aja PRTG requirement. Nah, nanti di situ ada informasinya. Jadi dari 500 nih, 500 sensor itu biasanya core-nya 4 ya, RAM-nya 4, disk-nya 100 gitu. Kalau naik, memorinya naik gitu. Itu sih kurang lebih, Pak. Oke, Mas, pertanyaan kedua nih, Mas. Setelah terinstall, apakah segmen device infrastruktur akan terdeteksi otomatis untuk dapat dimonitor atau harus diregis dulu device-nya? Bisa diulang, Mbak? Setelah terinstall license PRTG ini, trialnya, apakah segmen device infrastruktur akan terdetek otomatis untuk dapat dimonitor atau harus diregis dulu device-nya? Jadi gini, biasanya yang sudah kita pernah lakukan ya, jadi katakanlah kayak proses mau implementasi nih Pak ya. Contoh, di sebuah company ini mau implementasi PRTG. Kita pasti menggunakan versi trialnya dulu Pak. Versi trialnya. Jadi servernya itu sesuai dengan dia menggunakan sensor berapa, udah disesuaikan, kita akan masukkan atau meng-add device-nya itu ya. Setelah udah di-add, udah fix semua, udah clear, baru kita inject license. Gitu. Dan setelah inject license, ya udah di situ PRTG-nya menggunakan license yang berbayar dan tidak mempengaruhi semua objek yang sudah kita add. Nah, saya rasa itu Mbak Nurma. Oke Mas, pertanyaan terakhir nih Mas dari Pak Ai. Apakah device itu off atau traffic-nya termonitor? Apakah device itu off atau traffic-nya termonitor? Jadi istilahnya Pak Ai ini udah install PRTG lah gitu kan. Apakah
itu off apa trafficnya termonitor? Ya, kalau trafficnya sih termonitor. Traffic di server atau traffic? Pai, atau mau bertanya langsung Pak? Silahkan. Iya, halo. Iya, halo Pak. Ya, maksudnya device ini Pak, device yang sudah terdaftar itu statusnya off, apakah di termonitor gitu Pak, traffic off-nya kapan gitu, jam berapa gitu seperti itu. Up-nya kapan? Up down atau up? Down-nya. Down, oke. Jadi Ya. gini, sebenarnya ya secara aktual sebuah device yang down itu kita anggap down itu down secara network ya Pak ya. Gitu ya, down-nya secara network. Kalau ping-nya down, koneksi ibaratnya kabelnya terputus atau disconnect, pasti dianggapnya down. Walaupun devices-nya nyala gitu. Ya. Nah, seperti itu udah nangkep ya. Jadi dikatakan dia down itu karena pertama acuannya yaitu ping, Pak. Ya, PRTG itu acuan pertamanya ping. Jadi kalau di ping dia up, berarti kita bisa monitor dari sisi SNMP. Mungkin kayak performa ya, CPU memory load. Jadi nyawanya adalah availability atau pingnya. Kalau seandainya sebuah device ini bisa dimonitoring dari server PRTG, katakanlah bisa di ping gitu ya, maka device tersebut memungkinkan bisa dimonitoring. Gitu. Nah, itu disebut setelah kita add, itu dia disebutnya up ya. Dari sisi pingnya dulu. Pingnya dia naik, up gitu ya. Kalau pingnya down, nah ini ada tanda-tanya. Down ini dalam segi apa itu namanya ping ya. Katakanlah takutnya ICMP-nya diblok gitu. Nah, nanti kita pasang sebuah uptime atau mungkin interface ya, atau interface lah ya. Katakanlah interface 1, 2, 3. Biasanya ada kasus yang ping-nya down, tapi CPU, memori, uptime, dan lain sebagainya masih up. Nah, kalau untuk down di sini, kita bisa melakukan ya acuan, bisa dari ping-nya, bisa dari uptime-nya, atau CPU, atau services-nya. Jadi balik lagi ke kebutuhan Bapak, dalam artian down ini untuk sebuah device atau network device itu intinya lebih kemana? Ke ping kah atau ke yang lainnya? Seperti itu. Itu sih Pak. Ini Pak, history apa? Misalkan terdeteksi down, nah down, dan saya baru termonitor nih log history jamnya itu ketahuan nggak Pak? Tanggal, jam. Oke. Dimulai down-nya. Oke, ketahuan dari, jadi gini, saya rekomendasikan Bapak ngasih alert ya atau trigger notifikasi minimal ke email. Gitu. Nah, jadi saat ada down itu dia trigger pertama yaitu memberikan alert ke email. Dari email Bapak bisa dapat acuan pertama. Oh, ini di tanggal sekian ada down. Baru Bapak lihat historikalnya, dicocokin sama tanggalnya gitu. Ada gambaran, Pak? Ya, ada. Oke, itu Pak Nur. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak Ai. Lanjut nih Mas ke pertanyaan Pak Sukamto. Kita ada yang perlu kita monitor, di mana selama ini kita melakukan perintah atau script seperti komen, kutip, PS, strip. Ada di chat, bisa baca, Mas? Oke, chat mana nih? Chat Zoom. Aku udah kirim ke Mas Roni. Komen, PS, AUX, Grab, Java. Maka service asumsi kami down, apakah seperti ini bisa dimonitor? Oke, kalau untuk pertanyaan ini saya belum bisa ngasih jawaban yang pasti Pak ya. Ini karena Java ya kalau nggak salah. Nah, kalau untuk service ya, ini service ya atau aplikasi? Service. Nah, kalau untuk service ya biasanya yang dimonitor hanya katakanlah kayak Windows gitu ya. Di Windows itu kalau kita add sebuah sebuah sensor service, kita hanya checklist service yang available di situ, Pak. Yang available di Windows. Katakanlah Bapak mau add SNMP Windows Service gitu ya. Nah, di situ nanti service-nya kan nongol ya ke view. Kita tinggal centang dan kita tinggal add. Tapi kalau model custom ini, nah ini saya belum bisa ngasih jawaban. Nah, ini kita biasanya ya nyari di KB-nya Pezler atau di forumnya Pezler.
Kalau seandainya monitoring service Java menggunakan komen seperti ini, apakah possible seperti itu? Jadi sekali lagi, mohon maaf, saya belum bisa ngasih jawaban yang seperti ini ya. Kalau seandainya just service ya, service dari apps-nya, nah itu bisa. Tapi kalau ada customize atau advance seperti ini, gitu ya. Nah ini saya belum pernah melakukan seperti ini, gitu. Itu Mbak Nurma. Kita lanjut ke pertanyaan Pak Dimas Bara Suseno. Apakah PRTG bisa secara otomatis menghubungkan seluruh device yang akan dimonitoring atau harus dilakukan secara manual? Oke, saat Bapak melakukan proses instalasi ya, pertama kali, jadi hidupkan menu auto discover-nya. Maka semua segmen Bapak ya, semua segmen atau semua network yang ada di company itu dia akan ke discover semua. Baik itu segmen berapapun nanti ke discover semua, dan PRTG akan mengelompokkan apa itu jenis device berdasarkan tipenya ya. Nah, alangkah baiknya jika Bapak udah set up semua device ya, SNMP-nya itu udah di set up, katakanlah setup-nya public gitu ya, setup standar. Maka secara otomatis nih, PRTG ini pertama dia akan auto discover, setelah SNMP dapat, dia akan dikelompokkan ke dalam tipe device masing-masing, seperti itu. Nah, jadi auto discover bisa gitu ya, dan dia akan dikelompokkan sesuai dengan tipe atau jenis perangkatnya seperti itu. Itu Mbak Nurma. Oke Mas, pertanyaan terakhir dari Pak Dimas nih Mas. Untuk alerting system dalam PRTG baiknya digunakan pada topologi apa? Untuk alerting ya? Ya, alerting system. Oke, untuk alerting system biasanya digunakan topologi seperti apa? Kalau untuk topologi nggak mempengaruhi sih Mas. Nggak mempengaruhi ya topologi. Jadi intinya trigger notifikasi itu ya memberikan sebuah clue untuk kita bahwa di tanggal sekian, device sekian, ini ada yang down. Nah, saat kita akan mengecek di historical data, gitu ya, kita bisa dapat apa itu patokan pertama. Oh, di tanggal sekian device ini down. Coba kita cek di historical. Berapa lama dia down, gitu ya. Nah, dari situ kita bisa tahu ya, bisa tahu bahwa device yang down ini berapa lama gitu ya, dia akan up kembali atau perlu penanganan gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Jadi nggak apa mempengaruhi topologi apapun, dia trigger notifikasi hanya mengingatkan kepada kita bahwa hey, ini loh ada perangkat yang down, kamu harus melakukan apa gitu loh. Apakah diabaikan, apakah ada penanganan action secara live atau langsung. Itu Mbak Nurma. Oke Mas, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Mas dari Pak Agung Atras. Apakah PRTG ini bisa digunakan untuk memonitoring mesin? Kalau bisa, untuk koneksinya biasanya menggunakan sensor apa? Mesin ya? Ya, mesin. Oke, kalau untuk mesin biasanya kalau mesin itu kan dia nggak ada fitur SNMP-nya ya Pak ya. Jadi dia hanya apa itu mesin itu perangkat katakanlah kita bisa sebut sebagai analog. Nah, dari analog kita akan buat digitalin ya. Jadi dari analog kita buatkan digital. Jadi kita harus memasang sebuah modul ya, atau kita bisa sebut sebagai gateway. Nah, gateway ini ya dia yang mengkoneksikan antara apa itu mesin yang dari pabrik ya akan dirubah ya jadi analog ke digital ke dalam sebuah modbus, bisa juga seperti itu ya, atau protokol lainnya ya. Jadi setelah udah ada nih, udah dibuat digital gitu ya. Gateway ini akan memunculkan parameter dari mesin. Nah, nanti PRTG tinggal nangkep gitu, kurang lebih seperti itu. Bisa sih Pak ada. Tapi ya balik lagi kita harus cek dulu ya mesinnya apa, terus compatibility kayak gimana. Nah, itu harus dicek dulu. Seperti itu. Itu sih Pak Nurma. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan yang sudah masuk. Sebelum saya mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher Oppo, kita akan foto bersama-sama terlebih dahulu. Mohon untuk dapat menyalakan kameranya. Ya, silahkan menyalakan kameranya.
Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, terima kasih atas ketersediaan menyalakan kameranya. Kita akan mendengarkan proses statement terlebih dahulu dari Mas Roni dan Pak Pangki. Silahkan. Silakan, mau Pak Pangki dulu apa? Aduh. Pak Pangki? Mas Roni dulu deh. Oke. Untuk teman-teman ya, sekali lagi PRTG ada yang free trial ya selama 30 hari, itu lumayan banyak gitu ya. Dan unlimited sensor. Jadi nggak usah takut untuk mencoba ya. Jadi install dulu gitu ya. Terus kita monitoring device kita. Katakanlah yang punya kecil-kecilan gitu ya di rumah, mikrotik atau apa, coba aja dulu gitu loh. Kan ini kan ada yang free trial selama 30 hari. Kalau seandainya 30 hari udah habis kan ada free version yang sebesar 100 sensor. Jadi kita tinggal coba-coba aja gitu loh. Jadi nggak apa salahnya kita mencoba ya menambah ilmu. Nah, ini monitoring yang user friendly gitu loh. Dan kita bisa monitoring apapun itu ya, baik itu device ataupun IoT yang ada di rumah. Saya rasa itu selamat untuk mencoba. Ya, Mbak Nurma. Ya, Pak Pangki mau menyampaikan closing statement, Pak. Silakan. Pak masih di mute, Pak. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Jadi seperti yang tadi disampaikan Mas Roni, jangan ragu untuk memulai ya. Jadi bisa download, nanti biasanya kami kasih link untuk download trial. Kemudian silakan download versi yang 100 not ini, malah teman-teman bisa gunakan. Terus bagaimana kalau misalnya ke mesin-mesin produksi? Ya tentu akan sangat tergantung dari mesin produksinya. Jadi kalau mesin produksinya itu perlu sensor fisik, ya pasti akan perlu sensor fisik dipasang baru bisa dibawa ke datanya ke dashboardnya PRTG gitu ya. Nah, jadi silakan nanti berkomunikasi dengan tim kami apabila perlu asistensi terkait dengan integrasi ke environment yang existing. Ya, cuman karena dengan adanya modelnya yang free, jadi nanti teman-teman bisa dapetin datanya langsung dalam misalnya dalam berapa lama. Nanti data yang terkumpul itu dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu teman-teman bisa pakai itu buat meyakinkan manajemen untuk bisa berinvestasi lebih lanjut. Nah, kalau investasi lebih lanjutnya ini mungkin juga masih berat, silakan juga kontak tim kami, karena nanti juga kita ada modelnya, misalnya mau dibayar annual basis ya, jadi atau monthly basis itu juga bisa. Jadi silakan. Itulah akan masuk ke segmen yang namanya managed service ya. Mungkin itu saja. Terima kasih kebersamaannya. Silakan Mbak Nurma dibacakan. Oke, baik Pak Pangki. Saya akan mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO senilai Rp100.000. Yang pertama Pak Acep Irawan. Ada Pak Acep? Pak Acep. Ada Bu, ada. Oke. Selamat ya Pak Acep. Selamat Pak. Terima kasih. Yang kedua Pak Ayi Witarsa. Ada Pak Ayi? Pak Ayi. Ada dong. Ada. Oke, sip. Selamat ya Pak Ayi. Yang Ya, terakhir terima kasih. Pak Rusni Catur. Ada Pak Rusni Catur? Pak Rusni Catur. Pak Catur. Rusni Catur ada nih. Ini di atas. Ya. Selamat ya Pak. Selamat kepada 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO. Nanti akan kami hubungi setelah acara ini selesai. Terima kasih. Ya Mbak Norma, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Catur. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih kepada Mas Roni dan Pak Pangki. Sampai bertemu di webinar kami selanjutnya. Di bulan Agustus nanti kita akan membahas digital transformation. Kami sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih semua.